Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan memulai pelajaran agama Kristen. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apa yang kami pelajari dapat diserap dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bukan dari LKS tetapi dari buku ini, buku paket. Biasanya Mr. Viko sebutinnya buku paket. Nah, kita akan memulainya dari halaman 46. Bicara tentang tanggung jawab di dalam keluarga. Nah, kalau kita bicara tentang tanggung jawab di dalam keluarga, maka kita akan memulainya dari pengertian dari tanggung jawab tersebut. Nah, arti tanggung jawab itu apa ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat di buku halaman 48, dikatakan di situ bahwa tanggung jawab itu artinya kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas. Nah, kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas. Yang namanya kewajiban berarti harus dilakukan, teman-teman. Nah, jadi kita harus ngerti dulu bahwa tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita tunda-tunda ya teman-teman ya. Nah, dari hal ini Mr. Viko berharap kita udah mengerti ya tanggung jawab setiap masing-masing kita tuh apa. Nah, kalau teman-teman seorang pelajar tentunya mempunyai tanggung jawab untuk belajar, mengerjakan tugas-tugasnya, PR-nya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang harus kita lakukan di rumah. Nah, tapi teman-teman, dalam melakukan tanggung jawab kita lebih baik bukan dengan terpaksa atau sungut-sungut. Ayo, yang masih harus dikejar-kejar sama mama atau sama papa untuk mengerjakan PR siapa ini? Nah, kalau kita masih dikejar-kejar, itu berarti kita belum mengerti tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, teman-teman. Nah, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman melakukan tanggung jawab itu dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkatinya. Ingat, tanggung jawab itu sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tugas kita, segera kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang pasti harus mengerjakannya dengan sukacita. Nggak boleh bersungut-sungut atau terpaksa. Nanti dalam hati kita marah-marah. Itu Tuhan nggak mau. Tetapi Tuhan pengen setiap anak-anak yang ada di Speak First melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita. Nah, teman-teman, ada begitu banyak cerita yang bisa Mr. Viko tunjukkan yang ada di Alkitab tentunya tentang tanggung jawab. Yang pertama nih, teman-teman tahu Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh juga mempunyai tanggung jawab yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan Nabi Nuh. Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Tuhan memberikan perintah itu dan sama saja Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Nabi Nuh untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu membuat bahtera sehingga semua binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dapat selamat, termasuk Nabi Nuh dan juga keluarganya. Contoh yang lain, Mr. Viko bisa kasih contoh yaitu Yusuf. Kalian bisa juga lihat di buku ya. Yusuf juga mempunyai tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk menjadi saluran berkat atau memberkati negara-negara atau orang-orang yang kelaparan saat itu di sekitar Mesir, teman-teman. Nah, selain itu ada juga cerita Yunus. Nah, kalau yang satu ini Mr. Viko akan menceritakannya lewat video. Yuk kita lihat videonya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa
Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya. Karena menurut Yunus, orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Teman-teman tadi sudah melihat videonya kan? Yunus diberikan tanggung jawab kepada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi Yunus menolak, teman-teman. Nah, ini adalah kebalikan dari tanggung jawab, artinya tidak bertanggung jawab.
Tuhan sudah kasih tugas, Tuhan sudah kasih tanggung jawab, tetapi tidak mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, bahkan mau lari dari tanggung jawab. Nah, ini nggak baik teman-teman. Dan Tuhan tentunya tidak akan memberkati setiap kehidupan kita karena kita tidak melakukan perintah Tuhan atau tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Tetapi puji Tuhannya, Yunus bertobat dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Artinya menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan ternyata Tuhan sudah mempersiapkan hal yang baik bagi Yunus. Banyak orang mendengarkan kabar berita tentang firman Tuhan dan banyak orang bertobat. Dan akhirnya Yunus menyesal, teman-teman. Jadi, ayo kita melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita, supaya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Ayo kita akan tutup dalam doa. Oh iya, tugas ya teman-teman ya. Mr. Viko akan kasih tanggung jawab kepada teman-teman untuk diselesaikan, yaitu PR ya. Nah, PR-nya ini sangat mudah sekali. Teman-teman menceritakan kembali melalui video singkat, tidak perlu panjang-panjang, menceritakan tentang Yunus yang ada di perut ikan, dan akhirnya Yunus bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Boleh loh melibatkan orang tua untuk membuat video ini. Oke, Mr. Viko tunggu video singkat tentang Yunusnya ya. Ayo kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami terima dengan baik, yaitu tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa mengerjakannya dengan sukacita. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke friends, I'll see you next week. Bye-bye.